Selanjutnya, saudara-saudari, sekali lagi kami sangat mendorong setiap kalian untuk hidup seperti yang sudah kami ajarkan, yaitu dengan cara yang berkenan kepada Allah, karena kamu semua sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial pembahasan Kitab 1 Tesalonika dengan tema Anjuran untuk berjalan dalam kekudusan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Selamat menyimak. Selanjutnya, saudara-saudari, sekali lagi kami sangat mendorong setiap kalian untuk hidup seperti yang sudah kami ajarkan, yaitu dengan cara yang berkenan kepada Allah, karena kamu semua sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Memang selama ini kamu sudah melakukannya, tetapi kami mendorong supaya kamu semakin bersungguh-sungguh lagi untuk hidup berkenan kepada Allah. Tentu kamu masih ingat ajaran yang pernah kami sampaikan kepadamu sebagai utusan Tuhan Yesus, yaitu Allah mau supaya kita hidup semakin suci dan menjauhkan diri dari dosa percabulan. Allah juga menginginkan agar kita masing-masing dapat menguasai diri, khususnya mengendalikan hawa nafsu, agar cara hidup kita suci dan terhormat di hadapan semua orang. Jangan biarkan hawa nafsu menguasai dirimu seperti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya jangan sampai kamu berdosa terhadap saudara seiman akibat hawa nafsu itu. Artinya, jangan sampai ada yang berbuat zina dengan istri dari saudara seimannya. Dulu kami sudah memperingatkan kalian bahwa Tuhan pasti menghukum siapapun yang melakukan perbuatan cabul. Karena Allah memanggil kita untuk hidup suci, bukan hidup dalam percabulan. Jadi siapapun yang menolak ajaran ini, sesungguhnya dia bukan menolak perkataan manusia, tetapi menolak Allah yang sudah memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita lihat dalam pelajaran kita sebelumnya, Paulus mengakhiri refleksi apostoliknya dengan sebuah doa yang dia ungkapkan keinginannya untuk saudara-saudaranya. Secara khusus, agar hati mereka teguh tak bercelah dalam menjaga kekudusan hidup. Di paruh kedua surat ini, Paulus memberikan petunjuk apostolik dengan kata lain, nasihat, perintah, desakan, dan lain sebagainya. Semua dirancang untuk membantu menjawab doanya sendiri agar mereka bertambah dan berlimpah dalam kasih. Agar mereka tidak bercelah dalam kekudusan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Petunjuk apostolik pertamanya bisa disebut anjuran untuk berjalan dalam kekudusan. Petunjuk itu dimulai dengan nasihat umum tentang bagaimana kita harus berjalan dan menyenangkan Tuhan. Yang pertama, hidup lebih kudus lagi terdapat di dalam ayat pertama dan yang kedua. Yang pertama, perhatikan kekuatan dari nasihat ini. Paulus mendesak dan menasihati mereka. Dia mengingatkan mereka ini adalah apa yang mereka terima darinya tentang bagaimana mereka harus berjalan dan menyenangkan Tuhan sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka.
2 kali dia menyerukan nama Yesus yang menambah kekuatan seruannya, mendesak dan menasihati dalam Tuhan Yesus. Perintah yang diberikan melalui Tuhan Yesus. Petunjuk ini bukanlah saran. Mereka membawa kekuatan perintah yang perlu dipatuhi untuk menyenangkan Tuhan. Yang Yesus harapkan untuk diajarkan oleh para rasulnya, dan ajarlah mereka untuk setia melakukan semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Yakinlah bahwa aku akan selalu menyertai kamu bahkan sampai akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20. Yang pasti ditekankan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 19, bersunat atau tidak itu tidaklah penting. Yang penting kamu taat kepada perintah-perintah Allah. Bagian berikutnya, perintah untuk meningkatkan pelayanan. Mereka harus semakin banyak melayani, seperti yang dia doakan sebelumnya, karena dia akan mendesak mereka lagi nantinya. Aspek kehidupan Kristiani ini diajarkan di seluruh kitab suci, juga diajarkan oleh Yesus di dalam perumpamaannya. Tentang pengembangan talenta atau mengobarkan karunia yang ada pada kita, Yesus mengajarkannya di dalam Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Juga tentang pokok anggur dan cabang-cabangnya. Yesus berkata lagi kepada kami murid-muridnya, aku ibarat pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai kehendak Allah, dan Bapakku ibarat petani yang merawat pohon anggur itu. Dia memotong setiap cabangku yang tidak menghasilkan buah, dan mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buahnya bertambah banyak lagi. Yohanes 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Oleh Petrus dalam mendefinisikan apa artinya bertumbuh dalam pengetahuan tentang Kristus, itu dapat kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Oleh Paulus dalam tulisannya kepada orang Kristen lainnya di Jemaat Korintus, bisa dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dan kepada Jemaat Filipi dapat dibaca di dalam Filipi 1 ayat 9, kemudian Filipi 3 pasal 13 hingga ayatnya yang ke-14. Jalan atau hidup orang Kristen adalah menjadi satu di mana kita semakin berkelimpahan, tidak pernah berpuas diri, selalu menekan pada tingkat pelayanan yang meningkat. Ini terutama benar dalam hal menjalani kehidupan yang murni secara moral. Yang kedua, pengudusan melalui berpantang, ayat 3 dan 8. Ayat 3 sampai 8. Yang pertama adalah kehendak Tuhan adalah pengudusan kita. Kata pengudusan dan kekudusan berasal dari kata Yunani yang sama artinya, yakni dipisahkan. Melalui firman Tuhan, kita harus dikuduskan. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat dikuduskan. Pengudusan adalah proses yang berkelanjutan. Pengudusan dimulai pada pertobatan kita. Hal itu berlanjut sepanjang kehidupan kekristenan kita. Itu akan selesai pada kedatangan Kristus kembali yang kedua kalinya. Yang berikutnya adalah pengudusan melibatkan berpantang. Tidak melakukan amoralitas seksual. Kata Yunaninya adalah porneia, umumnya diterjemahkan sebagai percabulan. Ini adalah kata umum untuk hubungan seksual yang melanggar hukum dan tidak bermoral. Jadi itu termasuk seks pranikah, seks di luar nikah, yakni perzinahan dan homoseksualitas. Yaitu setiap aktivitas seksual di luar hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri. Orang yang sudah menikah itu adalah ibarat memiliki bejana sendiri, yakni tubuh atau istri, dalam pengudusan dan kehormatan, bukan dalam hawa nafsu seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Sesuatu yang harus kita ketahui bagaimana melakukannya. Jika tidak, itu melibatkan diubah oleh pembaruan pikiran. Tidak menyediakan diri untuk memenuhi keinginan jasmani, agar kita tidak memanfaatkan dan menipu saudara kita, yaitu melakukan perzinahan. Itulah yang terjadi ketika kita tidak menjaga tubuh kita dalam pengudusan dan kehormatan. Yang berikutnya, mengapa pengudusan diperlukan? Kekudusan adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan membalas orang yang menipu saudara mereka. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, bukan dalam kenajisan moral. Kalau tidak,
kita menolak Tuhan yang telah memberi kita Roh Kudus-Nya. Roh Kudus diberikan kepada kita ketika kita menjadi anak-Nya. Tubuh kita akan menjadi bait Roh Kudus. Beranikah kita mendukakan Roh Kudus dengan mengotori bait-Nya? Sebagai kesimpulan, menjadi tak bercelah dalam kekudusan pada saat kedatangan Tuhan mengharuskan kita berjalan dalam kekudusan sekarang. Semakin berlimpah dalam pelayanan kita kepada Tuhan, menahan diri dari percabulan dengan memiliki tubuh kita dalam pengudusan dan kehormatan. Melalui kasih karunia Allah, kehidupan yang suci seperti itu dimungkinkan. Kita memiliki darah Kristus untuk mengampuni kita dari kesalahan dosa. Kita memiliki bantuan Roh Kudus untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Tetapi kita harus melakukan bagian kita, sehingga perlu adanya anjuran untuk berjalan dalam kekudusan. Mengingat masyarakat kita yang lemah secara moral, ini adalah nasihat yang sangat dibutuhkan. Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan kenajisan seksual, tetapi memanggil kita dalam kekudusan. Apakah kita hidup dengan cara yang sesuai dengan panggilan kita? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saya dan saudara dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa anjuran untuk hidup di dalam kekudusan itu berlaku untuk semua orang. Sehingga dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan dan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai aktivitas kita dimanapun kita berada. Shalom.